Selamat datang di segmen Tanya Yuk episode perdana. Jadi di segmen ini kita sudah menghimpun 5 pertanyaan untuk melihat sisi lain dari narasumber kita. Nah, sebelum kita mulai, baiknya kita perkenalan dulu dengan narasumber kita. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Muhammad Muklis. Saya merupakan salah satu dosen komunikasi dan penyiaran Islam pada YIN Langsa. Pak Muklis SMA menjadi seorang dosen, apakah impian sejak dulu atau tidak ada pilihan lain? Ini gimana ya saya jawabnya? Kayaknya ini saya lihat takdir, bukan karena apa? Ini takdir. Pada dasarnya saya secara pribadi, saya lulusan KPI YIN Langsa ya, sama seperti adik-adik di sini. Nah, kenapa saya menjadi seorang dosen? Ya saya kalau ditanya, saya jawabnya takdir. Kok bisa takdir? Karena awalnya itu berawal saya tidak ingin jadi guru. Dan di Langsa itu hanya ada jurusan dulu ketika saya masa kuliah hanya ada KPI, tarbiyah itu ada tarbiyah. Dulu belum ada Fuad ya, baru KPI, tarbiyah dan syariah. Dan ketika itu saya milih KPI karena saya nggak mau jadi guru. Ternyata ya takdir tadi yang saya katakan, ya saya jadi guru juga ujung-ujungnya, gurunya guru. Ya itu dia. Oh Pak, jadi mau nanya nih Pak, sebenarnya alasan utama Bapak itu gak mau jadi guru itu kenapa Pak? Kenapa ya? Ya dulu ya mungkin kita pernah mengalami ya masa-masa SMA ya. Saya dulu sering termasuk mahasiswa yang bukan yang terlalu baik juga, nggak terlalu batat juga, tapi ya memang seperti itu, tidak terlalu baik, tidak terlalu batat. Tapi ya kalau ada kawan ikut ngejek dosen, ngejek guru, saya ikut ngejek gitu, ikut ngejek dulu ketika apa ya, saya di aliyah dulu. Nah ya itu saya ikut termasuk yang ikut apalah, mendukung untuk mengejek guru. Nah tapi saya tidak secara terbuka mengejeknya, tersembunyi. Nah itu dia. Nah karena itu makanya saya nggak menjadi guru, takut apa ya, katanya karma itu kan berlaku. Nah ternyata apa, saya jadi guru juga, gurunya guru. Nah itu dia. Apa kegiatan saya selain menjadi seorang dosen? Ya kalau saya, apa ya kegiatannya ya, di rumah saya pikir ya, ketika di kampus saya sebagai seorang dosen, tapi ketika di rumah saya sudah berubah, bukan lagi seorang dosen. Saya menjadi seorang ayah, saya menjadi seorang suami, saya menjadi seorang tetangga, saya menjadi seorang pedagang, saya menjadi seorang pengurus masjid dan sebagainya. Nah itu dia kegiatan saya selain menjadi dosen. Saya menjadi seorang anak bagi orang tua saya, jadi seorang ayah bagi anak saya, menjadi seorang suami bagi istri saya, menjadi seorang tetangga bagi tetangga-tetangga saya. Nah, itulah kegiatan saya selain di kampus. Pengalaman yang tak pernah terlupakan oleh saya. Ini ketika di mana ini? Pengalaman ketika di mana? Bebas, terserah. Bebas Pak. Boleh di masa sekarang ataupun masa yang lalu, boleh juga. Tapi yang namanya pengalaman pastinya masa lalu kan? Nah, ya, Kalau pula yang masa sekarang. asik. Boleh Pak. Yang namanya pengalaman itu masa lalu. Ya. Pengalaman yang tak terlupakan bagi saya gimana ya? Ini sebenarnya rahasia ini. Masa harus saya publish? Nah, ini kan nggak bisa apa nih? Gimana ini, Nis? Ada Pak. Boleh Bapak ungkapin yang menurut Bapak boleh gitu. Yang nggak boleh ya udah nggak apa-apa. Mungkin ini Pak, pengalaman selama mengajar di IAIN boleh juga gitu. Yang tak terlupakan. Yang tak terlupakan ya. Ya habis ngajar saya lupa terus. Nggak ada yang ingat kan? Karena mahasiswanya juga gitu. Setiap kita nyampaikan materi habis itu lupa. Jadi saya lupa juga.
gitu ya Riz kan? Oh, saya tidak, Pak. Iya. Coba. Nah, jadi pengalaman yang tak terlupakan ya apa ya? Pengalaman apa ya Riz? Ya bisa jadi waktu akad nikah ya. Nah yang belum, nah saya bilang waktu akad nikah kan nggak pernah terlupakan itu. Iya pernah Pak. Nah, belum pernah ya. Nah, nanti rasakan sih. Betul ya Pak. Apa di Turki ya kan? Iya. Nah, kita kan nggak pernah tahu sih. Entah jodoh kadang di Turki nanti tahu Kalau memang jodoh berangkat itu Pak. mangkat ya, tiket pesawat ya. Nah, jelas. Oke, yang tak pernah terlupakan saya pikir salah satunya itulah ketika akad nikah ya gimana itu kan gimana ya saya nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Boleh sedikit mengulik, Pak? Itu Boleh silakan, apa tuh? cerita awal berjumpa dengan ibu itu kayak mana, Pak? Aduh, gimana ya? Ya jumpanya di sini di Yayasan Bangsa. Dan yang anehnya itu, nah ini sebenarnya rahasia sih. Yang anehnya, saya juga nggak tahu kok bisa seperti itu. Itu kami diperkenalkan. Yang mengenalkan teman saya. Teman saya ini kuliahnya di Medan. Dia mengenalkan sesama anak Cakala. Nah, jadi dia perkenalkan sesama anak Cakala. Dulu mantan pacar saya, ya. Iya. Nah, mantan pacar ya dulu ya. Sekarang istri, ya. Gitu. Istri. Nah, dulu dia kuliah di Tarbiyah, PBI, bahasa Inggris. Ya, di situ dan kami itu diperkenalkan. Awalnya saya nggak kenal dengan ya mantan pacar saya tadi, tapi diperkenalkan dengan teman saya yang kuliahnya itu di Medan. Nah dari situ saya kenalnya. Awal jumpa itu gimana ya? Kalau udah lah ya. Seleksinya awal jumpanya itu di kampus. Iya, Pak. Nah, gimana kisahnya ya nanti secara pribadi aja lah kita bisa. Apakah saya seorang dosen yang killer, baper? Ya gimana nih ya? Gimana ya? Saya terkait hal ini sebenarnya sih nggak bisa menjawab. Tapi ya kalau kita lihat dari perspektif ilmunya, psikologi komunikasi, ya ini merujuk kepada pembahasan konsep diri. Nah, saya nggak tahu apa kalian sudah masuk mata kuliah itu. Nah, tapi yang jelas ya, kalau saya lihat berdasarkan pengalaman saya secara apa selama saya menjadi dosen, ada sih beberapa mahasiswa, saya nggak tahu, saya juga merasa aneh. Dia ketika jumpa dengan saya itu takut. Ada, saya nggak tahu. Di kelas ini entah ada tangga, saya nggak tahu. Di unit di apa di ruang ini. Nah, yang jelas dia takut katanya jumpa saya. Apalagi karena mahasiswa bimbingan skripsi. Itu ada yang seperti itu. Takut jumpa dengan saya katanya. Ya apakah karena saya dianggap killer atau apa ya saya nggak tahu. Tapi belakangan saya lihat juga mahasiswa-mahasiswa lain juga takut dengan dosen-dosen yang lain. Nah, dan bahkan ada beberapa mahasiswa saya pikir mengangkat hal-hal seperti ini menjadi judul skripsi terkait bagaimana komunikasi interpersonal antara mahasiswa dan dosen dalam apa? Dalam akselerasi percepatan perkuliahan. Ada yang seperti itu. Tapi ya killer enggaknya saya nggak tahu bilang deh. Nah, tapi kok saya bilang ya bisa jadi ada juga. Gimana nggak killer? Kadang tengah malam ditelepon ditanya. Jam 10 malam masuk WA. Tanya, Pak, besok masuk nggak, Pak? Nah, kan itu kan jam istirahat. Nah, itu dia hal-hal seperti itulah. Terkadang kayak ini juga perlu apa ya? Ya kita sebagai seorang dosen kan perlu istirahat. Dosen juga manusia. Kan itu kita perlu istirahat ya. Jadi ya kadang masuk tengah malam itu membuat apa ya? Membuat apa? Ya terganggu. Hal itu mengganggu saya secara pribadi. Itu saya pikir. Apa hal yang membuat saya tidak mood ketika mengajar? Nah, ini sebenarnya ya ada sih hal-hal yang membuat saya nggak mood. Kadang ya kita sudah menyepakati ketika pertemuan pertama dengan adik-adik mahasiswa bahwasannya kita masuk jam sekian. Tiba-tiba adik mahasiswa itu datang terlambat. Kita sudah memulai pembelajaran sehingga tiba-tiba datang dia masuk, assalamualaikum, masuk dia,
maaf Pak, terlambat dengan rasa tidak bersalahnya. Nah, yang membuat kita semakin apa? Tidak mau itu ya seorang kan dia merasa nggak bersalah. Nah, datang duduk dia masuk, udah apa enggak? Pala kita lihatnya. Nah, kan uak-uak makan salah, pala awak. Datang dia masuk dengan perasaan nggak bersalah. Nah, ini saya pikir ini membuat apa ya? Mood kita apa ya? Karena juga materi yang sudah kita siapkan, tiba-tiba ketika dia masuk kita bisa blank. Ini terganggu. Ya, ini ketika mengajar inilah dia hal-hal saya pikir yang mengganggu saya ketika proses belajar mengajar di kelas. Pak, selain dari mahasiswa itu sendiri, hal yang lain dari mahasiswa itu yang buat Bapak tidak betul ada apa enggak? Ada nggak? Mungkin banyak tapi saya nggak ingat. Nah, banyak. Karena kan mahasiswa ini nggak satu macam, banyak tingkahnya. Kadang kita kasih masukan, kita kasih tugas nggak dibuat. Nah, jadi habis itu tiba-tiba nanti nggak pernah masuk kelas, tiba-tiba minta nilai. Nah, ini kan ada ya sebagian kecil mahasiswa di tempat kita seperti itu. Tiba-tiba minta nilai dengan berbagai macam alasan. Yang inilah, yang itulah. Dan ini saya pikir ya budaya yang nggak bagus untuk apa? Tuh adik-adik mahasiswa yang lainnya. Sehingga ya kalau saya sering mengatakan dengan dosen-dosen yang lain apa? Kalau nggak bisa dibina, binasakan. Nah itu, saya sering bilang dengan dosen yang lain seperti itu. Kalau nggak bisa dibina, binasakan aja. Nah itu dia. Agak kasar ya bahasanya ya. Nggak bisa dibina, binasakan. Nah, tapi ya seperti itu, gimana kita? Kita sampaikan sekali, dua kali, nggak mau dia. Ya sudah. Ya diapain sih? Ya Pak, Diapain? binasakan. Nah.